Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara umat Kristen menganggap Yesus sebagai Kristus atau Juru Selamat. Kedua pandangan ini sangat berbeda, hingga akhirnya para ilmuwan mencoba memahami siapa sebenarnya Yesus yang disembah oleh umat Kristen. Lalu, apa yang sebenarnya diungkapkan oleh Kitab Injil tentang Nabi Isa? Apakah Kitab Injil mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalib? Bagaimana para ilmuwan menyelidiki isi dari naskah asli Kitab Injil? Saksikan video ini hingga akhir. Dalam Kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam, atau Isa Al-Masih dikenal sebagai salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang wanita suci bernama Maria. Al-Quran menyebutkan Nabi Isa sebanyak 21 kali, dan dengan sebutan Ibnu Maryam sebanyak 23 kali. Bagi umat Kristen, Nabi Isa disebut sebagai Yesus Kristus, sementara dalam bahasa Arab, orang Kristen menyebutnya Isa. Dalam bahasa Ibrani, Nabi Isa disebut Yesua. Salah satu perdebatan utama adalah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang setiap agama memiliki argumennya masing-masing. Pada tahun 2008, sebuah artefak kuno yang diyakini berumur 2000 tahun ditemukan di Yordania, berbentuk halaman logam yang disatukan dengan ring bender. Penemuan ini telah menjadi fokus para ilmuwan untuk meneliti isi dari artefak tersebut sejak awal penemuan hingga saat ini. Para peneliti menganalisis simbol-simbol yang terdapat dalam buku logam tersebut. Berdasarkan hasil analisis, buku kuno tersebut diyakini berasal dari zaman dakwah Nabi Isa alaihissalam. Para peneliti menyimpulkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah tokoh yang mewarisi tradisi keagamaan yang sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Mereka juga menemukan bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam beribadah di kuil Daud Sulaiman sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Isi buku logam tersebut juga diyakini berasal dari berbagai kisah yang ditulis oleh sejarawan, yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam, dan dipercayai sebagai milik Hasan Saidah, seorang Badui Israel. Hasan Saidah menyatakan bahwa buku tersebut merupakan warisan dari kakeknya, yang kemudian ia temukan kembali setelah terkena banjir, di tempat yang sama di mana para pengungsi melarikan diri setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Keaslian temuan ini kemudian dipertanyakan oleh beberapa pihak, termasuk David, Talkington, dan Jerry. Sejak 2009, Kimpton mencoba memperkenalkan penemuan ini kepada masyarakat, namun sebagian komunitas Kristen menolak mentah-mentah, memandangnya sebagai palsu karena ditolak oleh beberapa gereja. Untuk memverifikasi keaslian penemuan tersebut, Profesor Roger Webb dan Profesor Zainal dari Mufasi.com melakukan serangkaian uji coba di laboratorium Yonbin Center. Setelah analisis yang mendalam, keduanya menyimpulkan bahwa peninggalan sejarah tersebut sesuai dengan sampel peninggalan zaman Romawi kuno yang ditemukan di situs penggalian Romawi Dorset, Inggris. Setelah dilakukan uji coba secara mendalam, kedua profesor tersebut menyimpulkan bahwa naskah kuno yang diuji tidak menunjukkan adanya aktivitas radioaktif yang berasal dari era modern, mengindikasikan bahwa buku logam tersebut telah dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun, setelah penelitian lebih lanjut oleh ilmuwan, diperkirakan bahwa artefak ini berusia 2000 tahun. Perdebatan panjang tentang Nabi Isa alaihissalam, atau dalam pandangan umat Kristen disebut Yesus Sang Juru Selamat, tidak pernah berakhir. Dari masa ke masa, pembahasan ini terus berlanjut, bahkan setelah para ilmuwan menjelaskan penemuan Kitab Injil yang berusia ribuan tahun. Kitab Injil yang berusia ribuan tahun tersebut, menurut ilmuwan, adalah Kitab Injil versi Barnabas. Dalam kitab itu, dinyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dalam ajaran Islam, Yudas Iskariot dianggap sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka, orang-orang Yahudi, berkata dengan bangga, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang dia, dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak yakin tentang pembunuhannya, mereka tidak mempunyai keyakinan yang pasti tentang peristiwa itu. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 157.
Sejalan dengan catatan sejarah dalam Islam, kitab Injil kuno yang ditemukan oleh para ilmuwan menyatakan bahwa Nabi Isa, yang disebut Yesus oleh umat Kristen, langsung diangkat ke surga, sementara Yudas dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala disamarkan sehingga menyerupai Yesus. Hal ini telah lama diyakini bahwa Yesus benar-benar disalib. Dengan penemuan kitab Injil asli oleh para ilmuwan, apakah makna yang terkandung dalam kitab Injil asli ini membuka kebohongan yang selama ini diyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Kitab Injil kuno yang ditemukan oleh ilmuwan menjelaskan bahwa Nabi Isa, atau yang disebut Yesus oleh umat Kristen, diprediksi akan dibunuh. Namun, kata-kata Nabi Isa dalam kitab yang ditemukan tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya dari bumi, sementara orang yang sebenarnya dibunuh adalah seorang pengkhianat yang dibuat menyerupai Nabi Isa. Sehingga, orang akan percaya bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa. Penjelasan yang terdapat dalam kitab Injil asli ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam surah An-Nisa ayat 157, yang menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan orang yang serupa dengan Nabi Isa yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang telah berkhianat. Penemuan kitab Injil yang diyakini berusia sekitar 1500 tahun menjadi perbincangan hangat pada tahun 2012 silam. Kitab Injil ini bahkan mencatat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ertugrul Güney, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki saat itu, menyatakan bahwa sesuai dengan keyakinan Islam, kitab Injil yang ditemukan ini menggambarkan Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana Nabi Isa menjelaskan pentingnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Isa berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kau mau perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh, Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Al-Quran, Surah As-Zukhruf, ayat 63-64. Penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam kitab Injil yang asli memberikan wawasan bahwa Yesus memang bukan Tuhan, yang pada saat yang sama menolak konsep Tritunggal dan penyaliban Yesus. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.